Assalamualaikum dan selamat datang. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih sebuah perusahaan besar bisa mengelola ribuan transaksi, ratusan karyawan, dan puluhan gudang semuanya dalam satu sistem yang terhubung? Nah, itulah yang disebut dengan ERP. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem perangkat lunak terintegrasi yang dirancang untuk mengelola dan mengotomatisasi berbagai proses bisnis dalam satu perusahaan. Bayangkan, ERP sebagai otak dari sebuah perusahaan yang menyatukan data dari berbagai departemen seperti keuangan, gudang, produksi, hingga sumber daya manusia ke dalam satu platform terpusat. ERP sendiri sudah ada sejak tahun 1960-an dalam bentuk Sistem Material Requirements Planning atau MRP. Kemudian berkembang menjadi MRP2 pada tahun 1980-an dan akhirnya pada 1990-an istilah ERP mulai digunakan oleh perusahaan riset Gartner Group. Seiring waktu, ERP semakin canggih dan kini sudah berbasis cloud, bisa diakses dari mana saja. Secara umum, ERP bekerja dengan menggabungkan semua proses bisnis ke dalam satu database bersama. Artinya, ketika bagian penjualan mencatat order masuk, data tersebut langsung terlihat di bagian gudang, keuangan, dan produksi secara real time, tanpa perlu input manual berulang kali. Inilah yang membuat ERP menjadi solusi yang sangat powerful bagi perusahaan dari berbagai skala. Oke, jadi ERP terdiri dari berbagai modul yang masing-masing punya fungsi spesifik. Dan salah satu ERP yang paling populer dan banyak digunakan saat ini adalah Odoo. Odoo menawarkan banyak sekali modul, dan kalian bisa memilih modul mana yang diperlukan sesuai kebutuhan bisnis. Mari kita bahas. Modul pertama, akuntansi dan keuangan. Modul accounting atau akuntansi mengelola semua transaksi keuangan perusahaan, mulai dari invoicing, pembayaran, laporan laba rugi, neraca keuangan, hingga rekonsiliasi bank. Di Odoo, modul ini sudah terintegrasi langsung dengan modul penjualan dan pembelian, sehingga laporan keuangan terbentuk otomatis. Modul kedua, penjualan dan CRM. Ada modul sales atau penjualan dan CRM, yang artinya Customer Relationship Management. Modul ini membantu tim sales mengelola penawaran harga, order penjualan, dan memantau pipeline pelanggan. Dengan CRM Odoo, kalian bisa melacak tiap interaksi dengan pelanggan mulai dari prospek hingga deal yang berhasil ditutup. Modul yang ketiga, pembelian atau purchase. Modul ini mengatur proses pengadaan barang dari supplier, mulai dari permintaan pembelian, pembuatan purchase order, penerimaan barang, hingga pembayaran ke vendor. Semua prosesnya terdokumentasi dan bisa dipantau statusnya secara real time. Modul keempat yaitu inventory dan gudang. Modul ini adalah modul manajemen gudang yang memungkinkan perusahaan memantau stok barang secara akurat. Odoo mendukung multi gudang, barcode scanning, dan manajemen IoT atau serial number. Ketika ada penjualan, stok langsung berkurang otomatis. Modul kelima, manufaktur dan HR. Modul manufacturing untuk perusahaan yang memproduksi barang, mengatur bill of materials, work orders, dan kapasitas produksi. Dan keenam, modul HR atau Human Resources, yang mengelola data karyawan, penggajian, absensi, hingga rekrutmen. Di Odoo, semua modul ini saling terhubung satu sama lain. Itulah modul-modul utama yang ada di Odoo ERP. Tentunya masih banyak lagi modul lainnya yang seperti e-commerce, helpdesk, dan lain-lain. Oke, setelah tadi kita tahu apa itu ERP dan modul-modulnya, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Apa saja kelebihan ERP dan apa yang perlu diperhatikan sebagai kekurangannya. Kelebihan pertama, integrasi data. Semua departemen berbagi satu database yang sama. Tidak ada lagi data yang tersebar di berbagai spreadsheet atau sistem terpisah. Dengan satu sumber yang akurat, pengambilan keputusan bisnis menjadi jauh lebih tepat dan cepat. Kelebihan kedua, efisiensi operasional. Banyak proses yang sebelumnya manual dan memakan waktu kini bisa diotomatisasi. Misalnya ketika order masuk dari pelanggan, sistem secara otomatis mengecek stok, membuat invoice, dan mengurangi persediaan gudang tanpa campur tangan manual sama sekali. Kelebihan ketiga, laporan real time. Manajemen bisa melihat performa bisnis kapan saja dan dari mana saja. Dengan dashboard Odoo misalnya, direktur bisa langsung melihat omset hari ini, stok yang tersisa, atau berapa piutang yang belum dibayar. Cukup dari satu layar. Kelebihan keempat, skalabilitas. Odoo bisa digunakan mulai dari bisnis kecil dengan hanya beberapa modul, hingga perusahaan besar dengan ratusan pengguna dan banyak cabang. Bisnis yang berkembang bisa menambahkan modul baru tanpa perlu ganti sistem dari awal.
Kekurangan pertama, biaya implementasi. Meskipun Odoo memiliki versi community yang gratis, versi enterprise-nya membutuhkan biaya lisensi per pengguna per bulan, belum lagi biaya konsultan implementasi, pelatihan karyawan, dan kustomisasi sistem sesuai kebutuhan spesifik perusahaan. Kekurangan kedua, proses implementasi lama. Tidak bisa langsung dipakai dalam sehari, perlu analisis kebutuhan bisnis, konfigurasi sistem, migrasi data lama, pengujian, hingga pelatihan user. Proses ini bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung kompleksitas bisnis. Kekurangan ketiga, resistensi pengguna. Seringkali tantangan terbesar bukan dari sistemnya, tapi dari manusianya. Karyawan yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama kadang enggan beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, manajemen perubahan dan pelatihan yang baik sangat penting dalam implementasi ERP. Baik, teori sudah, modul sudah, kelebihan dan kekurangan pun sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu contoh nyata bagaimana Odoo bisa diterapkan di suatu perusahaan. Kita akan lihat 3 skenario dari industri yang berbeda. Contoh pertama, yaitu perusahaan distribusi fast moving consumer goods. Misalnya sebuah distributor minuman di Surabaya yang melayani ratusan toko retail. Sebelum memakai Odoo, mereka mengelola order via WhatsApp dan Excel. Hasilnya sering ada order yang terlewat atau stok yang tidak akurat. Setelah implementasi Odoo, tim sales mencatat order langsung di aplikasi. Gudang otomatis menerima notifikasi untuk picking barang, dan invoice tergenerate secara otomatis ke bagian keuangan. Hasilnya, waktu proses order turun 60% dan stock out hampir tidak pernah terjadi lagi. Contoh kedua, perusahaan manufaktur furnitur. Perusahaan ini menggunakan modul manufacturing pada Odoo untuk mengatur bill of materials. Misalnya, untuk membuat satu kursi, sistem mencatat secara detail kebutuhan bahan seperti berapa batang kayu yang diperlukan, berapa jumlah baut yang diperlukan, dan juga berapa liter cat yang digunakan. Ketika ada pesanan baru dari pelanggan, sistem secara otomatis akan menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan bill of materials tersebut. Setelah itu, sistem juga akan langsung membuat work order untuk tim produksi agar proses pembuatan bisa segera dimulai. Manajer produksi kemudian dapat memantau perkembangan setiap pesanan secara real-time melalui dashboard sistem. Dengan begitu, mereka tidak perlu lagi bolak-balik ke lantai pabrik hanya untuk mengecek status pekerjaan, karena semua informasi produksi sudah dapat dilihat langsung melalui sistem. Contoh ketiga, yaitu toko online atau retail yang menggunakan Odoo untuk menghubungkan toko fisik dan toko online mereka. Dengan integrasi Odoo, e-commerce dan point of sale, stok sinkron secara otomatis antara toko online dan offline. Ketika ada produk terjual di website, stok di sistem gudang langsung berkurang. Dan ketika ada return barang di toko, prosesnya langsung tercatat dan mempengaruhi laporan keuangan secara otomatis. Oke, jadi kita sudah sampai belajar bahwa ERP, Enterprise Resource Planning, adalah sistem terintegrasi yang menyatukan seluruh proses bisnis dalam satu platform. Odoo sebagai salah satu ERP terkemuka menawarkan sebagai modul mulai dari akuntansi, penjualan, pembelian, gudang, manufaktur, hingga HR. ERP memiliki kelebihan utama berupa integrasi data, efisiensi operasional, dan laporan real-time. Namun juga ada tantangan biaya implementasi dan proses adaptasi yang membutuhkan waktu. Lalu, mengapa Odoo menjadi pilihan yang menarik? Karena Odoo adalah salah satu ERP yang menawarkan fleksibilitas tinggi dengan pendekatan modular. Kalian hanya membayar dan mengaktifkan modul yang benar-benar dibutuhkan. Tersedia dalam versi community yang open source dan gratis, maupun versi enterprise dengan fitur yang lebih lengkap dan dukungan resmi. Odoo juga memiliki komunitas pengguna yang sangat besar secara global, termasuk di Indonesia. Di era digital ini, bisnis yang tidak mengelola data dan proses operasionalnya dengan baik akan sulit bersaing. Dengan Odoo, bahkan bisnis kecil pun bisa memanfaatkan kekuatan sistem ERP untuk tumbuh lebih cepat dan lebih efisien. Jadi, jika kalian sedang membangun atau mengembangkan bisnis, mulailah pertimbangkan ERP sebagai bagian dari strategi digital kalian.